Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Saged sare? Alhamdulillah. Sampun dahar dereng? Alhamdulillah. Ya baik, mari laporannya dulu. Mohon disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Budi mewakili panitia dan pengurus MTA se-GGP. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 27 Desember bertepatan dengan 7 Rajab 1447 Hijriah bisa terselenggara tatap muka dengan Al-Ustadz sebagaimana agenda yang setiap tahun kita selenggarakan. Artinya tahun 2024 yang lalu pelaksanaan tatap muka dengan Al-Ustadz terselenggara di Masjid Al-Jabar, Jawa Barat, dan dalam hal itu Al-Ustadz yang tindak ke Jakarta dan sekitarnya. Dan pada kesempatan berikutnya kita yang nafar ke GGP. Ini sudah berlangsung lama, agenda itu 2 tahun sekali Al-Ustadz tindak Jakarta dan 2 tahun sekali kita yang nafar ke GGP untuk sekaligus mengerti apa yang sedikit terjadi di perkembangannya di pusat ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir karena datanya juga terupdate terus Ustadz dari menit ke menit. Yang terakhir mungkin 15 menit yang lalu 2.610-an orang serta yang hadir dari GGP. Ini terdiri atau berasal dari 20 perwakilan dan 9 cabang. Kali ini hadir bersama kita juga perwakilan, kalau biasanya kita 19 perwakilan dan 9 cabang. Tapi alhamdulillah kali ini perwakilan Pangandaran itu ikut bersama di sini. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Di samping itu juga kami laporkan ada peserta dari beberapa binaan di Cikelet itu di Cianjur Selatan. Ya. Oh mohon maaf, di Garut Selatan. Kemudian ada di binaan dari Cidaun di Cianjur Selatan. Kemudian ini yang dekat-dekat pantai, Ustaz, pantai utara, pantai selatan Jawa, di daerah Jawa Barat. Kemudian ada dari binaan Ciawi di Tasikmalaya. Kemudian ada juga binaan dari Rajek di Pasar Kemis nih, Kabupaten Tangerang. Kemudian ada binaan dari Sukabumi Kota, dan yang terakhir mungkin masih sangat baru itu binaan dari Sukabumi Kota, Sukabumi juga. Namanya lupa saya ini. Tapi dari binaan Sukabumi ini kok 2 Ustaz, dari binaan Sukabumi Kota dan binaan dari yang keluar tol Sukabumi ini. Artinya itu masih di wilayah Sukabumi. Dan perlu kami laporkan juga pada kesempatan kali ini ada dari perwakilan Kepahyang, ya, Kepahyang, yang bersama-sama kita mana yang Kepahyang hadir juga di sini dari Makam Haji gelombang 2 ini, yang sore ini bergabung bersama kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa tatap muka dengan Al-Ustadz dan mudah-mudahan waktu ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kami mohon nasihat dan seterusnya yang barangkali nanti bisa diinikan bersama, insya Allah. Sementara ngaten Ustaz, matur nuwun. Ya. Yang dari Kepahyang mana? Yang dari Kepahyang mana? Kepahyang mana? Kepahyang. Oh alhamdulillah. Bapak pakai putih-putih juga. Sudah kencanan.
Oh. Kapan datang ke Pahyang? Datang di pondok ini kapan? Tadi malam. Tadi malam. Malam Sabtu, Ustaz. Jam 10 malam. Oh, tadi semalam ya, jam 10. Berapa Dari ini? Kepahyang hari Kamis pagi, Ustaz. Ya, ya, rombongannya berapa dari Kepahyang? 32 orang putra putri, Ustaz. Oh ya, rencana berapa bulan? Cuma 2 hari, Ustaz. Insyaallah. Aha, 2 hari, jauh-jauh dari Kepahyang cuma 2 hari. Nanti di lain waktu minimal 2 minggu di sini ya. Ya, insyaallah, Ustaz. Sampai ke pusatnya nanti 2 pekan minimal ya. Nanti disiapkan betul. Ya. Ini dari makam haji mana ini? Makam haji mana kok belum masuk? Oh. Hah? Di luar, di Selasar. Ya. Mana-mana makam haji? Oh ya, alhamdulillah lengkap toh? Lengkap. Ya, ya sudah jawab lengkap. Ya. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Sedikit menambahkan Ustaz, alhamdulillah juga kita dibersamai para asatidah yang biasa tugas ke JJB. Oh ya, ya, iya, guru-guru daerah kita. Ya. Punti lengkap semuanya. Oh ya, berapa toh yang tugas ke JJB berapa Ustaz Didik? 15 ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya ya. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah ya. Kita dipertemukan oleh Allah di pondok kita ya. Pondok tercinta dulu ketika panjenengan ke sini tahun 2022 ya. Dulu pondok ini belum ada, pondok putri ya. Waktu itu panjenengan di pondok putra waktu itu. Nah, itu pun ikram kami belum maksimal ya. Maka sebagai bentuk evaluasi kemarin kita persiapan untuk ikram saudara-saudara kami yang datang dari jauh-jauh. Kita ditemukan di sini tidak lain dan tidak bukan untuk semakin memperdalam aturan Islam, aturan Quran dan juga As-Sunnah. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi kita semua tahu momen ini adalah momen liburan bagi panjenengan, bagi putra-putri panjenengan. Liburnya terbatas, tetapi panjenengan gunakan untuk nafar sabilillah. Ini bukan perkara yang ringan. Ada hawa nafsu yang harus dilawan. Harusnya liburan itu kan momen piknik. Tapi panjenengan justru malah menggunakan waktu libur ini untuk nafar sabilillah, wisata hati. Tentu ini punya nilai tersendiri di hadapan Allah. Berat atau ringan, kalau sudah itu menjadi seruan Allah untuk nafar sabilillah, kewajiban kita tinggal sami'na wa ata'na. Maka mengawali pertemuan sore hari ini, sebelum nanti kita masuk ke tema, ada baiknya sama-sama kita ingat yang menjadi ketetapan Allah, firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 41. Biar nafar kita
tidak sia-sia. Maka perlu kita ingat ayat itu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini perintah Allah. Allah dalam ayat ini memerintahkan pada kita semua. Infiru khifafaw wa thiqala. Dalam kondisi peperangan, Allah perintahkan pada kita untuk berangkat ke medan perang. Baik dalam keadaan ringan maupun keadaan berat. Perang itu kita tahu taruhannya nyawa. Tapi kalau itu sudah menjadi seruan Allah, tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk tidak berangkat. Kondisi kita sore hari ini insya Allah juga dalam kondisi perang melawan hawa nafsu. Musuh kita hawa nafsu. Tidak terlihat, tidak tampak. Meski kita tidak sedang berhadapan-hadapan dengan musuh secara nyata, namun ketahuilah Bapak Ibu, ada musuh yang juga harus kita perangi. Musuh ini tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Kehadiran musuh ini bisa kita rasakan. Namun tidak terlihat secara kasat mata. Wong namanya hawa nafsu. Mungkin kemarin waktu ada seruan nafar ke sini, ada yang merasa malas. Ada hawa nafsu yang mengajak untuk tidak berangkat. Padahal tidak ada uzur. Ya mungkin karena sesuatu hal yang berkaitan dengan duniawi, sehingga pada awalnya merasa berat untuk datang ke sini. Dan putra-putrinya baru sampai ke rumah sesudah liburan, datang dari pondok, dari SMP, dari SMA, sampai rumah terus diajak ke sini lagi. Paling tidak sampai besok. Tentu ada bisikan-bisikan hawa nafsu yang mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk tidak berangkat. Tetapi karena Bapak Ibu sudah sekian lama dicelup dengan Al-Quran, dicelup dengan As-Sunnah, maka atas pertolongan dan ridha Allah berhasil mengalahkan yang namanya hawa nafsu. Sehingga hari ini secara fisik Bapak Ibu ada di pondok tercinta. Namun harapannya bukan hanya fisik yang hadir. Percuma fisik kita hadir di sini, tapi hati kita masih di rumah, pikiran kita masih di rumah. Maka akan sia-sia nafar yang dilakukan. Karena dalam menjalankan kebaikan, aturan dari Allah itu harus kafah, totalitas. Tidak boleh fisiknya hadir, tapi hatinya tidak hadir. Pikirannya tidak hadir. Sehingga sia-sia nafar menempuh perjalanan panjang, masafah, jarak yang jauh, tapi tidak ada nilai lilahnya, rugi. Nah,
kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini sebagai bentuk ketaatan pada perintah Allah di At-Taubah 41 tadi. Berangkatlah baik dengan rasa ringan maupun berat. Terus kemudian ada perintah Allah berikutnya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Harta ini milik siapa? Ya, kalau kita ditanya, harta yang ada pada kita itu hakikatnya milik siapa? Milik Allah, kita hanya dititipi. Bahkan nyawa yang ada di tubuh kita ini, itu juga kepunyaan Allah. Suatu hari pasti akan diambil. Jangankan harta kita, nyawa kita sekalipun pasti akan diambil oleh Allah. Ya Alhamdulillah. Kenapa di sini Allah perintahkan berjihad dengan harta dan nyawa dan jiwa? Karena dua hal ini yang biasanya menjadi kesenangan manusia. Dua hal ini biasanya yang menjadi kecintaan manusia. Manusia itu sangat mencintai harta bendanya. Manusia juga sangat mencintai nyawanya. Kalau kita sudah berhasil dan ikhlas mengorbankan harta dan jiwa di jalan Allah, dijamin untuk berkorban hal lainnya itu lebih mudah, lebih ringan. Allah titipkan harta, Allah titipkan nyawa, tapi Allah pesan, gunakan hartamu, gunakan nyawamu yang aku titipkan untuk berjihad, berjuang di jalanku. Ini gambaran yang sangat sederhana. Misal Bapak Ibu titip sesuatu pada seseorang, misal Bapak Ibu titip sepeda motor atau titip uang pada seseorang, kemudian Bapak Ibu pesan, gunakan uang titipanku ini untuk membantu orang lain, misalkan begitu. Nah, kewajiban kita sebagai orang yang mendapat amanah titipan itu harus taat pada pesan yang titip. Kalau kita tidak taat, berarti khianat, tidak amanah. Dititipi sesuatu, dipesan oleh yang titip, kok tiba-tiba kita tidak menunaikan pesannya, maka khianat. Begitu pula Allah sudah titipkan harta kepada kita. Allah titipkan benda kepada kita, materi kepada kita. Allah juga titipkan nyawa kepada kita. Dan Allah berpesan, gunakan harta dan jiwa itu di jalanku. Bagi orang yang mau tunduk patuh pada pesan Allah ini, dijamin oleh Allah mendapat kebaikan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang berangkat nafar sabilillah, baik terasa berat maupun ringan, yang berjuang dengan harta dan jiwa di jalan Allah, itu yang dijanjikan oleh Allah mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Jika kamu mengetahui. Sayangnya Bapak Ibu, banyak manusia yang juga mengaku beragama Islam itu tidak mau tahu dengan kebaikan yang Allah janjikan ini. Pura-pura tidak tahu, sehingga tidak mau diseru untuk nafar sabilillah, jihad bil amwal bil anfus fi sabilillah, tidak mau.
Tapi bagi orang yang paham dengan Quran, dengan sunnah, tidak hanya sekedar paham, paham dan diamalkan, pasti rindu dengan seruan jihad dari Allah. Pasti ikhlas mengorbankan harta dan jiwanya untuk menolong agama Allah, untuk kepentingan agama Allah. Kita korbankan harta, korbankan jiwa, korbankan waktu, tenaga, pikiran, ilmu. Itu bukan untuk kebaikan Allah, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri, dunia dan akhirat. Maka jadi warga ngaji di MTA. Sejak awal syarat jadi warga ngaji di MTA itu harus istiqomah ngaji, istiqomah mengamalkan hasil kaji. Berani ngaji. Maka harus berani mengamalkan dalam kehidupan. Berani ngaji, berani tadabbur Quran, berani tadabbur sunnah, maka harus berani mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak berani mengamalkan hasil kajinya, ya tidak usah ngaji. Untuk apa kita ngaji kalau tidak berani mengamalkan? Untuk apa kita ngaji kalau masih ingah-ingih untuk mengamalkan hasil kaji? Mengamalkan hasil kaji itu Bapak Ibu, itu memang beresiko. Tidak ada ceritanya sejak zaman para nabi dan para rasul mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya itu tanpa resiko, itu tidak ada ceritanya. Begitu pula di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau. Beliau itu diusir dari kampung halaman hanya gara-gara menyebarluaskan Quran dan mengamalkan Quran. Hanya gara-gara itu. Beliau sampai diusir dari kampung halaman. Bahkan berulang kali usaha untuk dibunuh. Itu Nabi, itu Rasul, kekasih Allah. Maka kalau hari ini kita mengamalkan Quran dan Sunnah, itu dicaci maki, diintimidasi, dirasani, difitnah, diusir, dimusuhi, dipukuli, dikriminalisasi, itu wajar. Kenapa? Karena Rasulullah saja itu juga sudah sejak awal dibegitukan oleh keluarganya, pamannya sendiri malahan, dan juga oleh kaumnya, masyarakatnya. Tapi apakah Rasulullah mundur sehingga tidak lagi menyebarluaskan Quran? Ternyata tidak. Ditawari kedudukan tinggi oleh kafir Quraisy, ditawari harta benda melimpah, agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Dengan tegas sekali Nabi menjawab, jika matahari diletakkan di telapak tanganku, bulan diletakkan di telapak kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini, niscaya selama-lamanya aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah memenangkan aku bersama dakwah ini, atau Allah mematikan aku bersama dakwah ini. Kita sudah diberi contoh langsung oleh suri toladan kita, mendakwahkan kebenaran Islam, yaitu Quran dan Sunnah,
mengamalkan hasil ngaji Quran dan Sunnah itu resiko tinggi. Kalau hanya dipecat dari pekerjaan aja ringan. Kalau hanya diribahi ringan, dirasani ringan, dikatakan sok suci itu ringan, dikatakan menungso tatanane angel sudah biasa, ya. Ringan sekali itu. Diusir oleh keluarga ringan. Dulu umat sebelum kita ini Bapak Ibu, untuk mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan, ketaatan kepada Allah, itu ada yang digergaji secara terbelah. Kana rajulu fi man qablakum. Ini sabda Rasulullah. Dahulu ada orang sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ardi. Dia diletakkan di dalam lubang. Jadi tanah dibikin lubang, dia diangkat, diletakkan di situ. Fayuj'alu fihi, kan, diletakkan, ditaruh di dalam lubang itu. Fayuja'u bil minsyari. Kemudian didatangkanlah gergaji. Fayudha'u ala ra'sihi, diletakkan gergaji itu di atas kepalanya. Fayushakku bisnataini. Kira-kira apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Gergaji diletakkan di atas kepala, kemudian kepala itu, tubuh itu digergaji secara terbelah dari atas, dari kepalanya. Hanya gara-gara mempertahankan keimanan kepada Allah. Hanya gara-gara membela kepentingan agama Allah. Hanya gara-gara punya ghirah kuat untuk sabilillah. Sampai harus terbunuh dengan cara digergaji secara terbelah. Kekuatan iman itu dahsyat sekali. Diancam digergaji secara terbelah, ternyata wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Tidak menyurutkan orang tadi dari agamanya. Tetap mantap dalam keimanan. Tetap mantap dalam ketakwaan. Belum lagi ada yang disisir kepalanya dengan sisir besi. Sisir besi coba. Wa yumsyatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi min admin aw asobin. Disisir dengan sisir besi ditancapkan di atas kepalanya sehingga sampai tembus di bawah kulit kepala sehingga terburai semua isi kepalanya, dari urat, tulang, daging itu keluar semua. Hanya gara-gara tunduk kepada Allah. Hanya gara-gara mengamalkan Islam yang sesungguhnya. Tapi apakah surut langkahnya? Ternyata Nabi memberi informasi. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Diancam, disiksa dengan sisir besi di kepala sampai isi kepala terurai semuanya, tetap tidak surut langkah. Tetap yakin di atas jalan kebenaran agama Allah. Ini kualitas iman dan takwa, kesungguhan orang-orang sebelum kita. Tidak bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, andai ancaman ini, siksaan ini menimpa kita sekarang. Kita dibuatkan lubang di tanah, kemudian kita ditaruh,
diancam, geraji, letakkan di kepala, mandek ngaji, apa terus ngaji? Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau terus ngaji, terus ngamalkan Quran Sunnah, tak geraji sirahmu, sigar. Tapi kalau berhenti ngaji, berhenti mengamalkan Quran Sunnah, selamat kamu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin mayoritas kita berhenti dari mengamalkan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena cinta pada nyawa. Tidak berani mengorbankan nyawa untuk Allah. Itu tidak berani. Karena kita berpikir, oh ini nek saya terus ngaji, mengamalkan hasil kaji, digergaji mati. Anak saya gimana? Keluarga saya bagaimana? Disisir dengan sisir besi, mungkin ya banyak di antara kita, ya sudahlah saya tak berhenti ngaji, tidak berani lagi ngaji, atau masih berani ngaji tapi sudah ketakutan mengamalkan hasil kaji. Baru diancam di PHK, itu saja sudah gogrok iman kita. Sudah gogrok iman kita. Belum diancam nyawa. Baru diancam dikurangi tunjangannya. Diputus sertifikasinya. Kalau tetap mengamalkan hasil kaji di PHK, kurangi gajinya, putus sertifikasinya misalkan. Dipecat, dimutasi, itu sudah ketakutan kita. Sudah lupa bahwa Ar-Razzaq itu Allah, itu lupa kita. Maka ketakutan-ketakutan mengamalkan hasil kaji, keraguan-keraguan mengamalkan hasil kaji tidak berlaku di MTA. Berani ngaji di MTA, harus berani mengamalkan hasil kajinya. Karena MTA ini tidak hanya sekedar ngaji untuk kulaan pengetahuan, bukan hanya sekedar ngaji untuk kulaan pemahaman. Percuma paham Quran, paham sunnah di kepala, tapi hatinya tidak berani paham. Pengamalan itu kan tolok ukurnya hati. Kalau hati Quran sudah masuk ke hati yang paling dalam, sunnah sudah masuk ke hati yang paling dalam, pasti berani mengamalkan. Kalau belum berani mengamalkan, kemungkinan besar Quran dan sunnah baru berputar-putar di otak, baru masuk ke otak, tapi belum lewat kerongkongan, sehingga belum masuk ke hati, karena tidak berani mengamalkan. Termasuk jadi warga ngaji di MTA, harus berani mengamalkan hasil kajinya dalam rumah tangga. Nah ini masuk ke tema, ya. Tadi muqaddimah, ya. Karena ngaji Quran dan sunnah itu Bapak Ibu, tentu banyak ayat tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik, yang diridhoi Allah. Pasti kita akan temukan ayat-ayat itu. Begitu pula mentadaburi sunnah, pasti kita akan temukan hadis-hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita bagaimana membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Kalau ada suami tidak menunaikan kewajibannya, itu berarti tidak berani mengamalkan hasil kajinya. Istri tidak berani mengamalkan hasil kajinya kalau dia tidak tunaikan kewajibannya sebagai istri. Istri saja tidak tunaikan, apalagi iswan. Inilah.
Istri kan 3, ya lah. Izwan 1. Kalau ada istri yang tidak berani mengamalkan hasil kaji, itu biasanya juga tidak menunaikan kewajiban sebagai istri. Anak juga begitu. Anak, kalau dia tidak berbakti kepada orang tua, itu berarti anak ini ngaji tapi enggak berani mengamalkan hasil kajinya. Cukup lengkap Bapak Ibu, panduan dari Allah dan Rasul untuk kita membina rumah tangga dunia akhirat. Banyak ayat yang menjelaskan itu. Banyak hadis yang menjelaskan itu. Bahkan yang menjadi suri toladan satu-satunya untuk kita yaitu Rasulullah, itu langsung praktek bagaimana membina rumah tangga yang diridhoi. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang suasananya seperti surga. Itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kita itu hanya senang ngaku sebagai umat Nabi, tetapi tidak mau mengikuti jejak langkah Nabi dalam membina rumah tangga. Hanya senang bahwa suri toladan saya itu Rasulullah. Hanya senang ngaku-ngaku. Tetapi contoh dari beliau dalam membina rumah tangga, berapa banyak yang tidak kita jalankan, baik suami maupun istri. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, tema kita hari ini sebetulnya 2 tahun yang lalu juga ini. 2 tahun yang lalu juga ini, waktu di mana itu? Al-Jabar itu mana? Bandung, ya tak? Itu juga ini. Hari ini kita ulang lagi tema ini. Saking pentingnya. Selain itu, tujuan pengulangan tema ini, ya, biar Bapak Ibu yang masih ingat dengan rumahku surgaku, bagaimana menghadirkan suasana surga ke dunia dalam rumah kita. Bagi yang masih ingat itu dan sudah menjalankan, itu semakin ingat semakin mantap. Semakin istiqomah dalam membina rumah tangga. Bagi yang sudah lupa, menjadi ingat lagi. Bagi suami yang sedang tidak menjalankan kewajibannya sebagai qawam di rumah tangga, harapannya tersentuh hatinya, terbuka hatinya dengan adanya pengulangan ini. Istri juga begitu. Bagi yang sedang tidak berbakti pada suaminya, dengan adanya pengulangan ini menjadi tersentuh hatinya. Sadar bahwa apa yang aku lakukan ternyata salah menurut Allah dan Rasul-Nya. Bagi anak-anak yang sedang durhaka kepada orang tua, itu sadar bahwa durhaka itu membawa kebinasaan. Sehingga yang ada hanya bakti, bakti, dan bakti selama dalam kebenaran. Bagi orang tua yang sedang tidak menyayangi anaknya, suka main pukul kepada anak-anaknya, dengan adanya pengulangan ini menjadi sadar bahwa anak itu anugerah sekaligus amanah dari Allah yang harus disayangi, dibimbing, dididik, dibina
dikenalkan pada Allah dan Rasul sejak dini. Yang sekarang masih kasar pada anak-anaknya, suka main pukul, pulang dari sini tidak ada lagi. Didik anaknya sesuai dengan pendidikan Rasulullah. Maka sore hari ini Bapak Ibu, ya, insya Allah nanti sampai jam 9 malam, ya, kok tertawa? Ya, sebentar lagi kan maghrib, ya, maghrib kita break dulu, habis itu lanjut. Nah, siap tidak Bapak Ibu? Ya, jenengan lanjutkan sendiri, ya, gitulah. Hari ini kita mengambil tema Baiti Jannati. Ini karena warga JJB Kepayang, Makam Haji dan Karanganyar ini, Mojogedang khususnya, yang rawuh ke sini Mojogedang tau? Ya, Mojogedang 245. Baru semalam di pondok itu sudah pinter bahasa Arab semua. Jangan sudah tahu semua arti Baiti Jannati. Kira-kira apa artinya? Ya toh, pinter semua bahasa Arab baru semalam. Coba kalau setahun di sini, ya, Baiti Jannati, rumahku, surgaku. Tema ini Bapak Ibu tidak sekedar formalitas, tapi ada maksud yang dalam. Kenapa kata baiti digandengkan dengan jannati? Kata rumah digandengkan dengan surga. Padahal kita semua tahu rumah kita saat ini ya di dunia. Sedang surga itu nanti setelah ada hari kiamat. Tapi kenapa kita gandengkan tema ini? Kata ini kita gandengkan. Ini maksudnya, sebelum nanti kita sampai di surganya Allah yang sesungguhnya, yaitu di akhirat, maka kita berusaha terlebih dahulu menghadirkan suasana surga dalam rumah tangga kita. Kita tahu suasana surga itu ya yang digambarkan oleh Allah dan Rasul itu penuh ketenangan. Maka bagaimana biar ketenangan surgawi ini hadir di tengah-tengah rumah tangga kita? Kita berusaha menghadirkan itu. Boleh dan diizinkan oleh Allah kita berusaha menghadirkan suasana surga ke dunia. Sebelum nanti kita sampai ke surganya Allah yang sesungguhnya, mudah-mudahan. Surganya Allah di akhirat itu penuh ketenangan. Tidak ada perselisihan. Di surga nanti tidak ada orang yang berselisih. Tidak ada saling ghil, tidak ada saling benci, tidak ada saling bermusuhan. Yang ada saling bersaudara, saling mengucapkan salam. Qalu salama, saling mengucapkan salam di antara penghuni surga. Persaudaraan penghuni surga ini coba kita hadirkan dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami bermuamalah dengan istrinya, istri bermuamalah dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Harus ada ketenangan. Terkadang Bapak Ibu,
suami istri itu beda pendapat, itu wajar. Karena kepalanya ya miliknya sendiri-sendiri. Suami punya kepala, isi dari kepala suami ada isinya sendiri. Apa yang menjadi isi kepala suami itu bukan isi kepala istri. Istri juga punya kepala dan isinya sendiri. Maka likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu ada pendapatnya, ada isinya sendiri-sendiri. Maka wajar kalau suami istri terkadang atau setiap hari itu punya pandangan yang berbeda. Karena kepalanya juga berbeda. Tetapi dalam Islam, perbedaan pandangan, perselisihan, terlebih suami istri, itu cara penyelesaiannya, solusinya, itu bukan menurut ego masing-masing. Melainkan cari solusi dari perselisihan itu, sumber solusinya tentu Quran dan Sunnah. Suami harus tunduk, istri harus tunduk pada Quran dan Sunnah. Farudduhu ilallah war rasul. Kalau suami istri saling megang egonya masing-masing, yang ada rumah tangga itu bukan jannati, tetapi menjadi baiti nari, rumahku nerakaku, na'udzubillah. Karena suasana neraka itu penuh dengan kepedihan, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan penderitaan, penuh dengan permusuhan sesama penghuninya, saling lempar-lemparan kesalahan, saling laknat, saling mohon kepada Allah agar ditimpakan siksa yang berlipat ganda pada orang yang telah mengajaknya kepada kemaksiatan. Itu gambaran penghuni neraka. Suasananya tidak harmonis, panas membara, penuh ketegangan, penuh kesakitan, penuh penderitaan, penuh permusuhan, saling laknat sesama penghuni neraka. Maka jangan sampai suasana di rumah kita itu seperti neraka. Suami istri cekcok terus, udrek-udrekan terus. Padahal katanya juga ngaji istiqomah. Tapi kenapa tidak selesai urusan rumah tangga? Bagi orang yang betul-betul beriman dan mengamalkan hasil kajinya, perbedaan pendapat antara suami dan istri itu disikapi sebagai ujian iman dan takwa. Disikapi sebagai ujian kesabaran, ujian keikhlasan untuk mencari titik temunya dari Quran dan Sunnah. Bukan menjadi permusuhan, bukan menjadi dendam. Akhirnya suami nadanya tinggi, istri merasa tersakiti, balas dengan nada tinggi, ya kacau sudah. Kalau sudah seperti ini, mustahil sakinah, mawaddah, warohmah, itu mustahil. Maka Allah dan Rasulnya itu sudah memberi tata cara atau langkah-langkah kerja yang harus ditempuh untuk membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah.
Yang pertama, kita harus kembali atau luruskan niat Bapak Ibu. Dulu, bagi yang sudah berumah tangga, bagi yang belum, itu harus punya niat yang kuat. Bagi yang sudah, luruskan niat, tashihun niyah. Kita membina rumah tangga tujuannya apa? Itu dulu. Bisa jadi kita renungkan satu pertanyaan. Kita menikah, apa yang kita cari? Itu dulu. Bapak dan saudara berumah tangga, menikahi seorang perempuan yang insya Allah solehah, apa yang dicari? Ibu-ibu juga demikian. Ikhlas dinikahi oleh suami yang insya Allah juga semuanya soleh. Apa yang dicari? Ini tentu akan banyak jawaban. Ketika kita ditanya, kamu menikah, apa yang kamu cari? Ini tentu akan banyak jawaban. Ini misal 2.600 tadi, Pak, dibagi kertas, suruh nulis tujuan menikah apa yang dicari. Tentu akan ada 2.000 jawaban yang berbeda. Tapi kalau jawaban itu landasannya Quran dan Sunnah, insya Allah sama jawabannya. Tanpa Quran, tanpa Sunnah, jawaban kita tentu akan ngalor ngidul. Saya menikah untuk mendapat keturunan. Saya menikah biar nanti masa tua ada anak yang merawat. Saya menikah biar nanti kebutuhan biologis bisa tersalurkan secara halal. Itu betul. Tapi bukan itu tujuan utama. Saya menikah karena sudah di usia pernikahan. Kalau tujuannya hanya itu, Bapak dan Ibu, orang di luar Islam pun mereka menikah, tujuannya ya itu. Biar punya keturunan, biar bisa kebutuhan biologisnya terpenuhi, ya. Kemudian biar seneng dunianya gitu loh. Kalau tujuan nikah hanya itu, orang di luar Islam, mereka berumah tangga, tujuannya ya hanya itu, hanya untuk kesenangan dunia. Nah kita orang Islam, kalau tujuannya hanya itu, rugi kita. Karena orang Islam itu orang yang alim, yang tidak Islam itu ghairu alim. Kata Allah di Az-Zumar ayat 9 begitu. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang alim dengan yang tidak alim? Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Orang yang Islam dengan yang tidak Islam? Karena orang alim itu orang Islam, yang tidak alim itu di luar Islam. Tentu beda. Orang alim itu ulul albab yang bisa mengambil pelajaran. Tidak hanya mengambil saja, tapi juga mempraktekkan pelajaran tersebut. Nah sekarang tujuan kita rumah tangga untuk hanya sekedar kesenangan dunia, apa bedanya dengan orang di luar Islam? Kalau tujuan makan kita hanya untuk kenyang, apa bedanya dengan makannya orang kafir? Mereka makan tujuannya juga untuk kenyang.
Kalau kita minum tujuannya hanya sekedar menghilangkan dahaga, minum mereka pun juga punya tujuan yang sama, agar hilang dahaganya. Kalau kita orang alim ini, orang Islam ini, tujuan dari bekerja agar dapat uang, mereka pun orang kafir, orang di luar Islam, bekerja tujuannya ya sama, biar dapat uang. Nah terus apa bedanya? Mana ulul albabnya kali itu? Kita membangun rumah tangga, membina rumah tangga hanya untuk tujuan dunia, berarti sama tujuan kita dengan rumah tangga orang di luar Islam. Berarti salah niat kita. Maka luruskan niat terlebih dahulu. Menikah apa yang dicari. Kalau patokan kita Ar-Rum ayat 21, pasti jawaban kita sama. Coba diingat itu Ar-Rum 21. Oh ini baru halaman 2 brosur, padahal 12 halaman ini ya toh. Maka sampai jam 9. Kalau satu halaman 1 jam berarti ini 12 jam nanti. Ya mari dibaca itu Ar-Rum 21. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Saking pentingnya rumah tangga seorang muslim Bapak Ibu, Allah harus menetapkan tujuan berumah tangga bagi hambanya yang beriman. Ini saking pentingnya. Karena menikah itu, kata Nabi, itu separuh dari kesempurnaan Islam kita. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin, kata Nabi kan begitu. Atau faqad kamala nisfaddin. Jika seorang hamba itu telah menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Yang separuh sisanya genapi, sempurnakan dengan cara bertakwa kepada Allah. Kalau digambarkan Islam itu satu lingkaran penuh bulat. Begitu kita menikah, itu sudah perjalanan separuh lingkaran ini. Tapi belum sempurna Islam kita. Biar ini lengkap, maka takwa kepada Allah. Dengan cara apa? Karena hadis itu berbicara tentang rumah tangga, maka cara bertakwa di hadis itu berarti jalankan aturan Allah dan Rasul dalam rumah tangga. Baru sempurna Islam kita. Menikah saja tanpa menjalankan aturan Allah dan Rasul dalam rumah tangga, itu tidak akan menjadikan Islam kita baik. Tidak akan menjadikan Islam kita sempurna. Karena yang diminta oleh Rasulullah, falyattaqillah fin nisfil baqi. Bertakwalah kepada Allah di sisa separuhnya. Maksudnya, jalankan kewajiban suami dengan betul,
jalankan kewajiban istri dengan betul, jalankan kewajiban orang tua dan anak dengan betul. Baru sempurna rumah tangga itu. Sempurna karena terbimbing dengan cahaya Islam. Islam hadir dalam rumah tangganya, maka sempurna Islam di situ. Rumahnya laksana surga. Kenapa? Karena ada nurul Islam, ada cahaya Islam yang menyinari rumah tangganya. Maka suasananya seperti surga, penuh ketenangan, kedamaian, kesejukan, keteduhan. Karena ada bimbingan Islam di situ. Mau melangkah, ada Islam. Suami istri mau melangkah, apapun di rumah tangga, ada Islam yang mengatur. Maka laksana surga. Saking pentingnya ini dan saking sayangnya Allah pada hambanya yang beriman, sampai Allah buat ketetapan. Tujuan pernikahan seorang mukmin bukan untuk kesenangan dunia, tapi untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan dikatakan oleh Allah di situ, wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan pasanganmu itu dari jenismu sendiri. Maksudnya Allah ciptakan istri para suami juga dari jenis manusia. Tidak ada ceritanya manusia beristri kuntilanak, tidak ada ceritanya. Manusia beristrikan jin, enggak ada ceritanya. Bagi ibu-ibu, Allah ciptakan suami panjenengan juga dari jenis panjenengan sendiri. Sama-sama manusia. Maka bohong itu. Kalau ada yang mengatakan nikah dengan gendruwo, bohong. Dengan Nyi Roro Kidul, pembohong besar itu, kadzab. Kenapa? Lawang Allah sudah tegaskan kok. Pasangan hidupmu yang halal itu juga dari jenis kamu sendiri, yaitu manusia. Itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk apa Allah ciptakan suami untuk istri, istri untuk suami? Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Ini tujuan pertama. Biar kalian merasa tenang, merasa tentram. Suami sibuk setiap hari di luar rumah, mencari nafkah. Di tempat kerja, di perjalanan tentu banyak ujian, banyak kesulitan, banyak problem. Begitu dia ketemu istrinya, istri tercinta ada di sampingnya, hatinya menjadi tenang, hilang semua rasa penat, hilang semua keluh kesah. Kenapa? Karena ada istri yang siap menenangkannya. Gimana Ustadz, wong yang bikin saya tidak tenang itu malah istri saya. Itu berarti tidak sakinah, gitu loh. Sakinah itu sukun, sukun itu diam, diam itu tenang. Dulu Rasulullah ketika mendapat wahyu pertama kali, melihat wujud malaikat Jibril yang sebenarnya, itu ketakutan. Karena tidak pernah melihat wujud asli malaikat Jibril. Ya jelas wujud malaikat beda dengan manusia. Ternyata Allah dawuh untuk datang kepada Nabi Muhammad
dengan wujud asli malaikat. Nabi itu sampai gemetar, bergetar tubuhnya, keringat itu sak gerontol-gerontol, ini bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Sejagung-jagung, kurang mantep ya di hati itu. Nah, keringatnya, ini Bapak Ibu paham, keringat sak gerontol-gerontol, sejagung-jagung. Rasanya kurang ya, sejagung-jagung itu. Jadi keringat beliau itu menetes dengan cukup deras. Gemetar, bergetar. Kemudian ketemu dengan istri tercinta, ibunda kita, Khadijah. Ditenangkan oleh Khadijah, diselimuti, dipeluk, dan lain sebagainya. Nabi kan dawuh zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Oleh Khadijah diberi selimut, dipeluk, dan lain sebagainya, sampai tenang Rasulullah. Itulah salah satu fungsi suami istri, saling menenangkan. Begitu pulang sampai rumah, para suami ini tinggalkan semua problem pekerjaan di luar rumah. Jangan bawa masuk problem pekerjaan, problem kehidupan yang ada di luar rumah, jangan bawa masuk ke rumah. Begitu sampai rumah, masuk rumah, ucapkan salam, ketemu istrinya, lemparkan senyum. Jangan muka cemberut. Baru pulang salam, udah dijawab istri, istrinya delalah tanya, saya mas, capek mas. Ya wong ngerti mulai kerja, jik ditekoni kesel apa ora. Itu namanya membawa masalah di luar rumah masuk ke dalam rumah. Maka rumah tangga pasti akan kacau, tidak akan tenang. Nah, semua problem kehidupan di luar rumah jangan bawa masuk ke rumah. Semua problem pekerjaan jangan bawa masuk ke rumah. Kalau sudah sampai rumah, yang ada hanya anak dan istri dan Allah tentunya. Begitu pula istri. Penat mendidik anak di rumah, bersih-bersih rumah, menjaga rumah, dan lain sebagainya. Capek, lelah. Kalau suami itu jam kerja ada, punya jam kerja. Punya jam lembur juga. Punya hari libur juga kalau suami. Kalau kerja di luar. Ya. Tapi istri kita, Bapak dan Saudara, itu tidak punya jam lembur. Mau kerja, bersihkan rumah, ngerawat anak, didik anak, 24 jam tetap tidak ada uang lembur. Gitu loh. Apalagi uang tunjangan. Ini tunjangan sebagai istri, ya. Itu enggak ada. Pas mengandung, ya, ini tunjangan karena kamu sudah mengandung. Ya. Enggak ada. Tapi istri kita ikhlas mengandung anak kita. Yang lelah bertambah lelah itu istri. Melahirkan yang toh nyawa istri, yang setiap saat bisa kehilangan nyawa saat melahirkan itu istri. Begitu lahir nasabnya ke suami. Nah, itulah. Begitu lahir nasabnya ke suami. Jadi anak kita, gitu loh. Itu saja istri ikhlas
menjalani semua karena panggilan iman. Wujud bakti pada Allah dan Rasul, wujud bakti pada suami. Sudah begitu, jik diunek-unekke oleh suaminya. Anak rewel, istri tidak segera datang, suaminya marah-marah karena capek pulang kerja. Bu, anaknya itu ngompol, apa lapar, apa ini, segera dipegang, risih dengar tangisnya. Ada toh suami yang begitu? Istri saja masih ikhlas, tetap ikhlas. Karena istrinya berani mengamalkan Quran dan sunnahnya. Nah, yang namanya sakinah, istri juga demikian. Sepenat apapun ngurus rumah suami, ngurus rumah tangga suaminya, lelah letih, begitu suami datang, oh penenangnya sudah sampai di rumah. Jadi obat penenang istri itu suami, kehadiran suami. Itu menurut Allah begitu. Jangan bermuka masam, selelah apapun suami datang, tetap layani dengan baik. Buatkan minum kesukaan suami. Kalau ada makanan kesenangan suami, siapkan itu. Terus dengan muka penuh senyum. Maka suami lupa persoalan di luar rumah. Begitu ketemu istrinya menyambut dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, maka suami jadi tenang. Itu sakinah, Bapak Ibu. Kira-kira dari tujuan yang pertama ini sudah kita jalankan apa belum? Kira-kira sudah belum, Bapak Ibu? Bingung tahu jawabnya? Bingung. Karena selama ini sakinah mawaddah warahmah hanya untuk membasahi lisan. Kalau ada yang menikah, wah kita doakan semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu masih bagus, komplit. Sekarang disingkat samawaya. Makanya rumah tangganya ya betul-betul tidak sakinah mawaddah warahmah. Karena doanya samawa. Bukan sakinah mawaddah warahmah. Doanya separuh-separuh itu. Sagi separuh berarti itu wah gitu loh. Rohmahnya ndak ada itu naik disingkat gitu. Karena samawa wa itu kan wa tadi. Sakinah mawadah wa gitu loh. Rohmahnya kan belum. Samawara. Itulah sakinah, perlu dipahami Bapak Ibu. Sebetulnya kuncinya untuk baiti jannati itu di ayat ini. Langkah-langkah di halaman-halaman berikutnya itu tinggal mengikuti. Kalau ayat ini, Ar-Rum 21 ini betul-betul kita jalankan, maka ayat dan hadis di halaman 3 dan seterusnya itu insya Allah lebih mudah dijalankan. Itu tinggal mengikuti. Rumah tangga harus, penghuninya harus sholat. Kalau tidak sakinah nggak akan sholat. Gitu. Rumah harus disinari dengan bacaan-bacaan Quran. Ini suami istri, anak-anak itu harus istiqomah membaca Quran dalam rumahnya. Oh sudah istiqomah nyetel murotal, bukan nyetel murotal. Nyetel murotal ya boleh. Tapi maksud Nabi nawiru buyutakum itu biqiraatil Quran atau la taj'alu buyutakum maqabira innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah itu.
Itu maksudnya Quran itu kita baca dengan lisan dan hati kita. Kita baca dengan lisan dan hati. Maksud membaca Quran dengan lisan dan hati itu bagaimana? Dibaca dengan lisan, amalkan apa yang dibaca. Itu maksud membaca Quran dengan lisan dan hati. Maka rumah kita betul-betul tersinari oleh cahaya Quran. Tidak sekedar dibaca, tapi juga diamalkan dalam rumah tangga. Itu kalau tidak sakinah, sulit Bapak Ibu. Suami istri hubungannya tidak sakinah. Itu sampai untuk melakukan kebaikan, baca Quran, itu tampaknya sulit. Ada istri, lagi anyelok, mau baca Quran di rumah, itu sulit. Istri lagi tidak suka dengan suami, istri mau buka suara saja sulit. Apalagi baca Quran di samping ada suaminya. Lungo sudah. Maka kalau tidak bisa sakinah, jangan harap rumah akan tersinari dengan cahaya Quran. Lawang ketidaksakinahan hubungan kita dengan istri dengan suami, itu sudah jadi tanda yang sangat kentara bahwa Quran tidak hadir di rumah tersebut. Tidak sakinah, itu sudah tanda bahwa suami istri tidak mengamalkan Ar-Rum ayat 21. Karena tidak mengamalkan, bagaimana bisa rumah tangga itu seperti surga suasananya. Satu ayat Quran tidak diamalkan, kata Allah, berarti tidak mengamalkan semua isi Al-Quran. Karena mengamalkan ayat itu totalitas, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh setengah-setengah. Ini tujuan pernikahan pertama. Belum lagi yang kedua, mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu bukan sekedar rasa cinta biasa. Ini rasa cinta yang sangat mendalam antara suami dan istri. Bukan hanya ungkapan cinta di permukaan. Bukan hanya ungkapan cinta di lisan. Tapi mawaddah ini ungkapan cinta yang lahir dari lubuk hati terdalam. Karena makna mawaddah itu rasa cinta sampai tidak terlintas di benak untuk menyakiti pasangan. Itu mawaddah. Jadi suami betul-betul mencintai istri. Istri betul-betul masuk ke dalam hatinya. Sampai suami tidak pernah terpikirkan untuk menyakiti istrinya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Itu mawaddah. Kalau terlintas di benak untuk mencaci istri, memukul istri, suami bisa menahan amarahnya. Dia bisa mengontrol bisikan hawa nafsu itu, tidak dia turuti bisikan hawa nafsu. Itu level cinta yang disebut dengan mawaddah. Istri mencintai suaminya itu betul-betul karena Allah. Karena masuk ke lubuk hati yang terdalam. Jadi rasa cintanya karena Allah. Saya mencintai suami karena Allah. Istri begitu, suami juga begitu. Sehingga istri tidak pernah terlintas di benaknya sedikit pun untuk menyakiti suami, baik
dengan lisan, perbuatan maupun sikap. Tidak ada sedikit pun di benak istri untuk tidak berbakti kepada suaminya selama dalam kebenaran. Itulah rasa cinta yang Allah sebut dengan mawaddah. Mawaddah, cinta dari lubuk hati. Ya, bagi orang Islam, rasa cinta dari lubuk hati itu cinta karena iman. Kira-kira Bapak Ibu, tujuan kedua dari Allah ini, mawaddah, itu sudah terlaksana belum di rumah tangga kita? Apakah lisan para suami sudah terjaga? Sikap suami sudah terjaga? Tangan dan kaki suami terjaga, tidak menyakiti istri? Begitu pula ucapan, lisan istri, perbuatan maupun sikapnya juga sudah terjaga sehingga tidak menyakiti suami baik secara hati maupun secara lahir. Kalau ternyata masih suka saling menyakiti, hentikan sudah. Stop saling menyakiti itu. Bangun rasa cinta. Hingga rasa cinta itu diridhoi oleh Allah sehingga hadir mawaddah dari Allah dalam rumah tangga kita. Begitu pula dengan anak-anak, anak dengan orang tua, hadirkan mawaddah. Karena mawaddah ini salah satu ciri penduduk surga. Muamalah penghuni surga kelak itu saling bermawaddah. Maka tidak ada di surga saling benci, saling ghil, saling iri, dengki, itu enggak ada. Karena sesama penghuni surga itu saling bermawaddah. Tidak terlintas di benak untuk menyakiti. Lah, hadirkan suasana surga ke dalam rumah tangga kita. Kemudian tujuan yang terakhir, rahmah, kasih sayang. Kasih sayang. Rahmah ini baru akan muncul Bapak Ibu kalau sakinah mawaddah itu sudah muncul. Bukan kok berarti loh Bu, dengarkan itu pengajian di pondok MTA. Saya kan harus punya istri namanya sakinah, namanya mawaddah, baru nanti dapat istri namanya rahmah. Bukan begitu. Kalau punya istri 3 namanya itu jenengan adil, ya boleh gitu loh. Loh, punya istri namanya sakinah baru 1 saja tidak bisa sakinah gitu loh. Karena tidak adil gitu loh. Apalagi tambah yang namanya mawaddah tambah rahmah. Nah inilah rahmah Bapak Ibu, kasih sayang. Sampai Allah gambarkan kasih sayang itu. Rahmah itu dari kata rohim. Rohima. Rahim itu ini loh, rahim. Yang punya ibu-ibu rahim itu. Jadi ibaratnya hubungan itu seperti hubungan satu rahim gitu loh. Rasa cinta sampai memunculkan, melahirkan level kasih sayang seperti berkasih sayangnya seseorang dengan kerabatnya yang satu rahim. Itulah kasih sayang suami istri. Misal, kita punya saudara kandung lahir dari satu rahim misalkan. Itu manusia yang normal tidak saling menyakiti. Akan saling menjaga dan melindungi hubungan persaudaraan, lebih-lebih yang satu rahim, satu kandung. Itu manusia normal tidak akan saling menyakiti. Tapi kenyataannya sekarang banyak yang satu kandung saling menyakiti, bacok-bacokan karena rebutan warisan. Itu manusia yang tidak normal.
Dia keluar dari eksistensi kemanusiaannya. Enggak normal, enggak bisa berpikir sehat. Ketenangan rumah tangga, hubungan suami istri, itu sampai Allah gambarkan dengan kata rohim. Gitu loh. Ibaratnya rasa cinta yang mana saling mencintai laksana saudara kandung. Gitu loh. Jaga kekerabatan itu. Dan di dalam Islam kita kenal istilah silaturahim, menyambung hubungan kerahiman gitu. Hubungan kekerabatan, persaudaraan. Nah, suami istri dalam rumah tangga punya peran penting, signifikan, paling utama. Rumah tangga itu akan turun kasih sayang dari Allah atau tidak, tergantung suami dan istri sejauh mana dia menjalankan aturan Allah dan Rasul-Nya. Ayat itu, Bapak Ibu, sampai Allah tutup inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Cara memahami ayat ini salah satunya berarti suami istri yang tidak menjalankan tujuan sakinah mawaddah warahmah ini berarti manusia yang tidak bisa berpikir. Karena sakinah mawaddah warahmah itu tanda bagi hamba Allah yang mau berpikir. Manusia yang mau berpikir, hamba Allah yang mau berpikir, tentu dia akan berusaha membangun rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Menghadirkan Quran dalam rumahnya, menghadirkan sunnah dalam rumahnya, ada Allah dan Rasulullah dalam rumahnya. Itulah manusia yang bisa berpikir. Tapi kalau tanpa sakinah mawaddah warahmah, itu berarti manusia tersebut tidak mau diajak berpikir dan tidak mau berpikir. Tidak mau loh ya, bukan tidak mampu. Karena kemampuan itu akan datang sesudah kemauan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, berarti kemauan dulu baru Allah mampukan. Kalau kita mau berpikir, berusaha untuk sakinah mawaddah warahmah, pasti Allah mampukan. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Untuk sakinah mawaddah warahmah itu Bapak Ibu, tolok ukurnya bukan fasilitas dunia yang cukup mewah, bukan. Oh Mas, nanti kalau kamu jenengan beli mobil, insya Allah rumah tangga kita sakinah. Belum tentu. Belum tentu. Delalah punya mobil jadi males ngaji. Jauh dari Quran, jauh dari sunnah. Bagaimana sakinah? Ukuran sakinah mawaddah warahmah bukan materi, bukan pekerjaan, bukan jabatan. Tapi sakinah mawaddah warahmah ukurannya sejauh mana rumah tangga itu tunduk patuh pada aturan Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul katakan if'al, maka rumah tangga dipimpin oleh suami akan mengerjakan perintah Allah dan Rasul tanpa menawar lagi. Kalau Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, seperti Toha 132, itu perintah Allah. Kerjakan, perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Suami perintah pada istri untuk sholat, orang tua perintah pada anak-anak untuk sholat. Kemudian yang memerintah itu wastobir 'alaiha, sabar menegakkan sholat, mendirikan sholat.
Jangan hanya pandai perintah kebaikan, tetapi jahil dalam menjalankan kebaikan yang diperintahkan. Yang memimpin rumah tangga untuk memerintah sholat, qawamnya itu suami. Kalau rumah tangga itu sudah dianugerahi keturunan oleh Allah, orang tua memimpin anaknya untuk sholat. Perintahkan seluruh anggota keluarga untuk sholat. Dan sabar mendirikan sholat. Ingat, sholat di situ bukan sekedar tata lahir dari takbiratul ihram sampai salam. Selain tata lahirnya demikian, ada tata batin di balik sholat yang kita kerjakan sehari 5 waktu. Tata batinnya tanha anil fahsya wal mungkar. Mencegah seluruh penghuni rumah itu dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Perintahkan seluruh anggota keluargamu untuk mendirikan sholat lahir batin. Jalankan fungsi sholat dalam rumah tangga itu. Kalau Allah perintahkan begitu, seluruh anggota keluarga dipimpin oleh suami, tidak lagi tawar-menawar. Kecuali hanya sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar perintahmu. Ya Allah, kami taati perintahmu. Kami seluruh keluarga mendirikan sholat karenamu. Kalau Allah larang, turun larangan dari Allah dan Rasul, la taqrabuz zina, jangan bergaul bebas. Atau wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan riba yang belum dipungut. Maka seluruh keluarga dipimpin oleh suami tinggal melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Artinya berhenti dari pacaran, berhenti dari bergaul bebas, berhenti dari riba. Dipimpin oleh suami. Itulah rumah tangga yang disinari oleh cahaya Quran itu begitu. Tidak melakukan tawar-menawar di hadapan ayat dan sunnah. Kalau Allah dan Rasul katakan kerjakan, sami'na wa ata'na, kerjakan. Kalau Allah dan Rasul katakan la taf'al, jangan kerjakan, sami'na wa ata'na, tinggalkan pekerjaan itu. Kalau Allah dan Rasul katakan hentikan, tobat nasuha, berhenti dari kemaksiatan, tobat nasuha. Seluruh anggota keluarga, bismillah, berhenti total dari kemaksiatan, tobat nasuha. Karena Allah dengan mengikuti langkah-langkah tobat. Itulah kalau bisa dilakukan Bapak dan Ibu, suasana surgawi hadir dalam rumah tangga kita. Tapi kan tidak mudah, betul tidak mudah. Karena ada musuh yang sangat besar, yaitu hawa nafsu. Kalahkan hawa nafsunya. Bapak Ibu, sudah sampai sini, itu termasuk menang melawan hawa nafsu. Kali ini menang, maka nanti malam juga harus menang melawan hawa nafsu. Besok juga harus menang. Besoknya juga harus menang. Nanti sampai tempat masing-masing juga harus menang melawan hawa nafsu. Karena kalau kita sampai kalah melawan hawa nafsu, yang terjadi kejahatan, kemaksiatan, dosa akan terus kita lakukan. Karena hawa nafsu itu la ammarotum bisu. Ini yang bisa disampaikan dari materi kita sore hari ini secara global, secara garis besar. Selebihnya kami berikan waktu pada Bapak Ibu. Ini disiapkan mic apa tidak? Oh ya, kami berikan waktu pada Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Mari, moga ada yang mengatur ya. Mari. Mari ini nih Bapak ini yang di depan. Ini pertanyaan
Monggo yang langsung dulu coba diatur ya. Berapa dulu Ini gitu loh. pertanyaan secara langsung terkait dengan tema brosur ya. Jadi nanti ini ada 2 penanya, kami persilahkan Bapak 1, mungkin dari Ibu-ibu 1 bisa siap-siap dekat mic untuk mempersingkat pertanyaannya yang jelas padat saja. Terima kasih. Ini dari Bapak sudah ada, untuk Ibu-ibu siap-siap.